Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa yang berasal dari Bahrain menyatakan mundur dari kursi pimpinan AFC usai AFC diserang habis-habisan oleh fans timnas Indonesia usai dicurangi kemarin lusa. Ketum PSSI Erick Thohir langsung jadi kandidat kuat Presiden AFC agar timnas Indonesia tidak dicurangi lagi, jadi harapanku. Di sisi lain ini ada fakta mengejutkan soal Presiden AFC itu sendiri. Apakah itu? Simak ulasannya di sini. Yes, alhamdulillah fans timnas Indonesia gak jadi sedih dan nangis lagi. Kabar gembira jelang skuad Garuda melawan Cina, seluruh pemain Indonesia terbebas dan aman dari sanksi ini. Apakah yang dimaksud? Simak ulasan selengkapnya hanya di sini. Ini baru benar-benar super duper top. Mantan striker timnas Indonesia Christian Gonzalez langsung ambil keputusan cerdas dan hebat ini jelang timnas Indonesia versus Cina. Sampai beri analisa super mantap demi skuad Garuda raih kemenangan. Apa yang ia sampaikan ke publik? Temukan jawabannya hanya di sini. Siap-siap waspada ekstra keras, AFC sudah tentukan wasit yang akan pimpin laga timnas Indonesia versus Cina. Supporter timnas Indonesia harus fokus jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wasit tersebut berasal dari wilayah aneh ini dan berinisial OMA. Siapakah dia dan seperti apa sosoknya? Begini penjelasan lengkapnya. Ini baru kapten timnas bermental kelas Eropa dan kuat seperti baja. Begini pernyataan sangat bijak dan dewasa Jay Itzes jelang timnas Indonesia versus Cina. Fans timnas yang lihat ini mendadak bahagia bisa berpesta pora meriah turun di jalanan mendengarnya. Apa yang ia sampaikan? Temukan jawabannya hanya di video ini. Rela menunggu 5 jam di bandara, supporter cantik Cina langsung rela berdesakan demi foto dengan pemain timnas Indonesia. Supporter Cina dibuat takjub dengan ketampanan pemain timnas Indonesia. Fakta atau bukan? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Memang Bahrain gak tahu diri sudah dibantu wasit, masih sok memalukan. Striker Bahrain di luar dugaan buat pernyataan super bodoh dan konyol usai laga lawan timnas Indonesia. Bisa-bisanya ia buat komentar sangat aneh dan janggal gini. Fans timnas Indonesia autogeram dan gak sabar pengen nonjok muka busuknya. Ini berita selengkapnya. Ini baru Presiden top Marco Top, Presiden Jokowi tiba-tiba langsung mendadak ambil keputusan luar biasa cerdas ngomong gini jelang timnas Indonesia versus Cina. Semuanya yang awalnya sedih usai dikerjain wasit bisa sangat adem mendengar ini. Apa yang ia jelaskan ke publik? Tonton video sampai selesai. Langsung angkat bicara. Legenda wasit Pierluigi Collina langsung gini usai kontroversi wasit laga timnas Indonesia versus Bahrain. Fakta atau bukan? Simak penjelasan selengkapnya hanya di video ini. Pernyataan mengejutkan. Sampai mengaku heran pelatih Jepang dengan keras ngomong begini soal wasit timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Fakta atau bukan? Temukan jawaban sebenarnya hanya di channel Indonesian Soccer. Reaksi berkelas. Raja Bahrain ngaku malu timnya curang versus timnas Indonesia. Beliau sampai bicara begini. Fakta apa bukan? Begini penjelasan selengkapnya dan tonton video sampai selesai. Sampai sebut wasit begini. Komentar berani mega bintang sepak bola dunia Cristiano Ronaldo lihat gol kedua Bahrain yang kontroversial lawan timnas Indonesia. Fakta atau bukan? Simak penjelasan lengkapnya hanya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia.
Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa yang berasal dari Bahrain menyatakan mundur dari kursi pimpinan AFC usai AFC diserang habis-habisan oleh fans timnas Indonesia usai dicurangi kemarin lusa. Ketum PSSI Erick Thohir langsung jadi kandidat kuat Presiden AFC agar timnas Indonesia tidak dicurangi lagi, jadi harapanku. Di sisi lain ini ada fakta mengejutkan soal Presiden AFC itu sendiri. Apakah itu? Simak ulasannya di sini. Di dunia sosial media banyak publik yang mulai mencurigai kepemimpinan AFC, terutama di bawah sosok Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Menariknya, Salman adalah anggota kerajaan Bahrain, anak kedua dari Ibrahim bin Hamad Al Khalifa dan Aisyah binti Salman Al Khalifa, serta cucu dari pemimpin Bahrain yang berkuasa dari 1942 hingga 1961. Namun sosok Salman tak lepas dari sorotan internasional karena rekam jejaknya yang kontroversial. Laporan independen pada tahun 2013 menyebutkan bahwa pencalonan Salman sebagai presiden AFC ditolak oleh rakyatnya sendiri. 3 organisasi hak asasi manusia Bahrain bahkan mengirimkan surat resmi ke FIFA meminta agar pencalonan tersebut dibatalkan. Mereka mengklaim bahwa Salman terlibat dalam penangkapan dan penyiksaan pemain Bahrain setelah demonstrasi pro-demokrasi yang terjadi pada tahun 2011. Dalam suratnya, Masyarakat Pemuda Bahrain untuk Hak Asasi Manusia mencatat bahwa Salman terlihat berperan dalam pelanggaran HAM, bekerja sama dengan PSSI Bahrain dan pihak ketiga dalam menghadapi para pemain, wasit, dan klub yang terlibat dalam demonstrasi di Bahrain. Meskipun tuduhan ini mengemuka, Salman membantah semua keterlibatannya dalam penculikan dan penyiksaan terhadap pemain yang ikut dalam aksi tersebut. Ia bahkan menantang siapa saja yang menuduhnya untuk memberikan bukti. Jika ada yang punya bukti bahwa Asosiasi Sepak Bola Bahrain telah melanggar statuta FIFA atau AFC, tunjukkan kepada saya, katanya. Pada tahun 2011, sejumlah atlet, termasuk pesepak bola Mohamed Hubail, ditangkap dan dipenjara setelah melakukan demonstrasi pro-demokrasi. Di saat yang sama, Salman sudah menjabat sebagai ketua PSSI Bahrain sejak tahun 2002. Bagaimana menurut Anda tentang situasi ini? Apakah Anda percaya pada klaim yang ada? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Yes, alhamdulillah fans timnas Indonesia gak jadi sedih dan nangis lagi. Kabar gembira jelang skuad Garuda melawan Cina, seluruh pemain Indonesia terbebas dan aman dari sanksi ini. Apakah yang dimaksud? Simak ulasan selengkapnya hanya di sini. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Qingdao pada Selasa, 15 Oktober. Kabar baiknya semua pemain siap tampil karena tidak ada yang terkena sanksi akumulasi kartu. Setelah pertandingan sengit melawan Bahrain, Indonesia hanya menerima 2 kartu kuning yang diberikan kepada Ragnar Oratmangoen dan Marcelino Ferdinand. Sedangkan Ivar Jenner sempat disebut menerima kartu tetapi tidak tercatat di situs resmi. Dengan semua pemain tersedia, ini menjadi modal berharga bagi timnas dalam duel krusial melawan Cina. Apa harapan Anda untuk pertandingan ini? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Ini baru benar-benar super duper top. Mantan striker timnas Indonesia Christian Gonzalez langsung ambil keputusan cerdas dan hebat ini jelang timnas Indonesia versus Cina. Sampai beri analisa super mantap demi skuad Garuda raih kemenangan. Apa yang ia sampaikan ke publik? Temukan jawabannya hanya di sini. Christian Gonzalez, mantan pemain timnas Indonesia, menyampaikan pesan bijak untuk skuad Garuda setelah hasil imbang melawan Bahrain. Ia mengungkapkan kekecewaannya dan berharap tim tidak menyerah. Dalam video di Instagram @skoreindonesia, ia berkata senang tapi ikut sedih karena kita hilang 3 poin. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dalam sepak bola, kita tidak boleh menyerah dan harus tetap berusaha. Ia menekankan, lupakan pertandingan hari ini, fokus untuk Cina nanti. Gonzalez juga mengkritik keputusan wasit, menyatakan tadi wasit bilang 6 menit, mereka tadi main sampai 99 menit. Itu masalah kita. Meskipun merasa kecewa dengan keputusan wasit, ia tetap memuji performa skuad Garuda. Tadi permainan Indonesia bagus sekali, ujarnya.
Mendapatkan hasil akhir seri pun menurutnya tetap merupakan hal yang positif bagi skuad Garuda. Kita bersyukur bisa dapat 1 poin untuk tetap bisa naik pelan-pelan untuk kita bisa lolos Piala Dunia, tuturnya. Saat ditanya tentang pertandingan lawan Cina, Gonzalez optimis dengan peluang tim yang pernah dibelanya. Ia berkata, mudah-mudahan kalau mereka main seperti malam ini dan seperti semangat tadi, pasti kita bisa dapat poin. Yang penting kita dapat poin terus. Apa pendapat Anda tentang pernyataan Christian Gonzalez ini? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Siap-siap waspada ekstra keras, AFC sudah tentukan wasit yang akan pimpin laga Timnas Indonesia versus Cina. Supporter Timnas Indonesia harus fokus jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wasit tersebut berasal dari wilayah aneh ini dan berinisial OMA. Siapakah dia dan seperti apa sosoknya? Begini penjelasan lengkapnya. AFC kembali menunjuk wasit asal Timur Tengah untuk memimpin laga Cina versus Timnas Indonesia. Wasit yang ditunjuk adalah Omar Muhammad Ahmed Hasan Al-Ali dari Uni Emirat Arab dan pertandingan ini akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024. Al-Ali adalah wasit profesional yang telah berpengalaman memimpin pertandingan di Liga Uni Emirat Arab dan memiliki lisensi dari AFC serta FIFA. Ia memulai debutnya sebagai wasit pada musim 2013 hingga 2014 dan hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 tahun untuk meraih lisensi FIFA yang ia dapatkan pada tahun 2015. Namun, rekam jejak Al-Ali tak lepas dari kontroversi. Salah satu momen yang paling diingat terjadi saat ia memimpin pertandingan Australia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana ia dianggap kurang tegas dalam menanggapi aksi pemain Bahrain. Keputusan kontroversialnya termasuk memberikan kartu merah kepada pemain Australia, Kusini Yingyi, memicu kritik setelah pertandingan berakhir dengan kemenangan Bahrain 1-0. Dengan penunjukan wasit asal Timur Tengah ini muncul kekhawatiran di kalangan warganet Indonesia tentang kemungkinan keberpihakan dalam pertandingan. Apa pendapat Anda tentang penunjukan wasit ini? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Ini baru kapten timnas bermental kelas Eropa dan kuat seperti baja. Begini pernyataan sangat bijak dan dewasa Jay Itzes jelang timnas Indonesia versus Cina. Fans timnas yang lihat ini mendadak bahagia bisa berpesta pora meriah turun di jalanan mendengarnya. Apa yang ia sampaikan? Temukan jawabannya hanya di video ini. Setelah pertandingan yang penuh tantangan, Jay Itzes mengambil momen untuk menyampaikan pesan penting kepada para pendukungnya. Melalui Instastory di akun Instagram pribadinya, ia mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus menjaga semangat dalam mendukung skuad Garuda. Setelah hasil imbang melawan Bahrain, Jay tidak hanya menyampaikan rasa terima kasihnya, tetapi juga berusaha membangkitkan semangat rekan-rekannya. Terima kasih atas dukungan kalian, ungkapnya dengan penuh rasa syukur. Ia menambahkan kami akan tetap melangkah menunjukkan komitmennya untuk terus berjuang di setiap pertandingan. Kami tidak akan menyerah, tegasnya menandakan keteguhan hati tim dalam menghadapi tantangan yang ada. Pesan tersebut tentunya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bagaimana pendapatmu tentang semangat yang ditunjukkan Jay dan tim? Apakah kamu juga merasa terinspirasi untuk terus mendukung skuad Garuda? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Rela menunggu 5 jam di bandara, supporter cantik Cina langsung rela berdesakan demi foto dengan pemain timnas Indonesia. Supporter Cina dibuat takjub dengan ketampanan pemain timnas Indonesia. Fakta atau bukan? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Dilansir dari channel YouTube Auto Intip Timnas. Kedatangan timnas Indonesia di Qingdao International Airport, Cina pada 11 Oktober menjadi sorotan publik. Tim ini tidak hanya disambut oleh para penggemar setia, termasuk anggota Himpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok, tetapi juga menarik perhatian para gadis muda yang mengagumi pesona pemain, terutama Rafael Struijk. Rafael yang tampil gemilang di laga sebelumnya melawan Bahrain menjadi pusat perhatian berkat penampilan dan wajahnya yang menarik. Salah satu penggemar lokal, Nisan, mengaku terpesona dan nekat meminta berfoto bersamanya.
Meskipun mendapatkan sambutan luar biasa, Rafael mengungkapkan bahwa fokus utama mereka adalah mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Cina. Pelatih Shin Tae-yong menekankan pentingnya fokus dan disiplin tinggi mengingat Cina merupakan salah satu tim kuat di Asia. Dengan dukungan penuh dari para penggemar baik lokal maupun pelajar Indonesia, Timnas Indonesia berharap dapat meraih hasil terbaik dalam laga krusial ini. Pertandingan melawan Cina akan menjadi ujian besar dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tim diharapkan tampil maksimal untuk membawa pulang poin. Setelah ditelusuri oleh admin, ternyata tidak ada fans Cina yang kayak dinarasikan channel tersebut. Bisa dipastikan kabar ini tidak benar. Memang Bahrain gak tahu diri sudah dibantu wasit masih sok memalukan. Striker Bahrain di luar dugaan buat pernyataan super bodoh dan konyol usai laga lawan Timnas Indonesia. Bisa-bisanya ia buat komentar sangat aneh dan janggal gini. Fans Timnas Indonesia autogram dan gak sabar pengen nonjok muka busuknya. Ini berita selengkapnya. Striker Bahrain Mohamed Marhoon menunjukkan sikap rendah hati setelah pertandingan meski mencetak gol kontroversial. Ia meminta maaf kepada para fans yang memenuhi Stadion Nasional Bahrain, mengakui bahwa seharusnya mereka bisa meraih kemenangan atas Timnas Indonesia. Namun, Marhoon mengakui perlawanan yang ditunjukkan skuad Garuda yang membuat pertandingan menjadi lebih menarik. Kami minta maaf kepada para penggemar yang mungkin kecewa dan ingin melihat kami menang, ujar Marhoon. Kami memang lebih baik di sebagian besar pertandingan, tetapi Indonesia punya banyak kualitas. Ia menambahkan kami akan melupakan pertandingan ini dan fokus pada pertandingan berikutnya. Kami masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Bagaimana pendapatmu tentang sikap sportif Marhoon dan harapannya untuk Piala Dunia 2026? Bagikan komentarmu. Ini baru Presiden Top Markotop, Presiden Jokowi tiba-tiba langsung mendadak ambil keputusan luar biasa cerdas ngomong gini jelang Timnas Indonesia versus Cina. Semuanya yang awalnya sedih usai dikerjain wasit bisa sangat adem mendengar ini. Apa yang ia jelaskan ke publik? Tonton video sampai selesai. Presiden Joko Widodo tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah hasil imbang 2-2 yang didapat Timnas Indonesia melawan Bahrain pada matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Jokowi menilai keputusan wasit sangat merugikan, terutama saat wasit memberikan tambahan waktu yang seharusnya tidak sesuai, yang berujung pada gol penyama kedudukan Bahrain. Ya kalau boleh dibilang gondok banget, ucap Jokowi kepada wartawan mengekspresikan rasa frustrasinya. Ia menambahkan bagaimana sudah 2-1, ya kan ada tambahan 6 menit, tapi sudah 9 menit peluit, belum dibunyikan. Dan pada detik terakhir gol. Keputusan paling kontroversial dari wasit Ahmed Alkaf di akhir pertandingan membuat publik Indonesia semakin geram, karena tambahan waktu injury time yang diberikan jauh lebih lama dari yang seharusnya. Bagaimana pendapatmu tentang keputusan wasit dan reaksi Presiden Jokowi? Apakah kamu juga merasa kecewa? Berikan komentarmu. Langsung angkat bicara. Legenda wasit Pierluigi Collina langsung gini usai kontroversi wasit laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Fakta atau bukan? Simak penjelasan selengkapnya hanya di video ini. Dilansir dari channel YouTube Timnas Garuda Team. Setelah laga panas antara Timnas Indonesia dan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, kontroversi pun meledak. Pierluigi Collina, mantan wasit legendaris, segera angkat bicara mengenai kinerja wasit Ahmed Alkaf yang dinilai merugikan Timnas Indonesia. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Alkaf dinilai penuh kontroversi, ujarnya. Beberapa kartu kuning dan merah yang dianggap tidak seimbang serta pelanggaran yang tidak diberikan kepada Indonesia menimbulkan kecurigaan publik bahwa Alkaf tidak menjalankan tugasnya dengan adil. Bahkan ada anggapan bahwa keputusan tersebut bertujuan menguntungkan Bahrain. Collina menekankan pentingnya menjaga integritas wasit dalam pertandingan internasional yang krusial. Ketika sebuah pertandingan penting seperti ini dijalankan dengan keputusan-keputusan yang tidak jelas dan meragukan, maka integritas kompetisi tersebut bisa dipertanyakan, katanya. Ia menambahkan wasit memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga sportivitas dan keadilan di atas lapangan.
Keputusan-keputusan yang merugikan jelas tidak hanya mempengaruhi hasil pertandingan tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap olahraga ini, tegas Pierluigi Collina. Setelah tim Indonesian Soccer telusuri, Collina tidak membuat pernyataan apapun. Jadi bisa dipastikan ini berita gak benar. Pernyataan mengejutkan. Sampai mengaku heran pelatih Jepang dengan keras ngomong begini soal wasit timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026, fakta atau bukan? Temukan jawaban sebenarnya hanya di channel Indonesian Soccer. Dilansir dari channel YouTube Timnas Garuda Team, pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, langsung memberikan pandangannya terkait kepemimpinan wasit di laga antara timnas Indonesia melawan timnas Bahrain pada matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berlangsung pada Kamis 10 Oktober 2024 di Stadion Nasional Bahrain Manama berakhir dengan skor imbang 2-2 namun dibayangi oleh sejumlah keputusan kontroversial dari wasit Abdah. Moriyasu mengatakan, saya menyaksikan pertandingan Indonesia versus Bahrain dan keputusan yang diambil wasit sangat sulit dimengerti. Saya memahami jika para pemain dan staf Indonesia merasa kecewa. Sepak bola harus memberikan keadilan terutama di ajang besar seperti kualifikasi Piala Dunia. Ia juga menyoroti dampak keputusan wasit terhadap mentalitas pemain di lapangan. Ketika pemain merasa dirugikan oleh keputusan wasit, ini tidak hanya mempengaruhi permainan fisik mereka, tetapi juga mental. Saya bisa merasakan semangat Indonesia yang terus berjuang, tetapi keputusan-keputusan seperti itu pasti meninggalkan luka. Meskipun hasil akhir adalah imbang 2-2, Moriyasu menekankan pentingnya bagi Konfederasi Sepak Bola Asia AFC untuk meninjau kembali kepemimpinan wasit dalam pertandingan-pertandingan penting. Bukan pertama kalinya ada keluhan tentang kepemimpinan wasit di kualifikasi. Saya pikir penting bagi AFC untuk memastikan bahwa wasit yang memimpin pertandingan memiliki standar yang tinggi dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal. Sebagai sesama pelatih di level internasional, Moriyasu juga memberikan dukungannya kepada timnas Indonesia. Saya melihat perkembangan yang luar biasa dari tim Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menunjukkan kualitas dan semangat juang yang tinggi. Saya berharap mereka bisa tetap fokus dan terus berjuang di kualifikasi ini, terlepas dari segala kendala yang mereka hadapi, ucap Hajime Moriyasu. Setelah ditelusuri kebenarannya oleh admin, ternyata ini hanya karangan channel Timnas Garuda Team. Hajime Moriyasu gak pernah keluarkan statement kayak gitu. Emang sampah itu channel? Reaksi berkelas. Raja Bahrain ngaku malu timnya curang versus timnas Indonesia. Beliau sampai bicara begini. Fakta apa bukan? Begini penjelasan selengkapnya dan tonton video sampai selesai. Dilansir dari channel YouTube Bolbalan. Raja Bahrain bicara tegas soal fair play usai pertandingan melawan timnas Indonesia. Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifah menunjukkan sikap bijaksana setelah pertandingan melawan timnas Indonesia. Meskipun tidak menonton laga tersebut secara langsung, Raja Hamad merasa malu dengan banyaknya media ternama yang memberitakan bahwa timnya bermain tidak fair. Saya benar-benar kecewa membaca berita miring ini. Perlu kalian ingat, kejujuran dan sikap fair play dalam dunia olahraga harus dijunjung tinggi, tegasnya. Raja Hamad menekankan pentingnya menjaga integritas dalam olahraga dan berharap agar semua pihak dapat memahami nilai-nilai ini. Saya benar-benar malu dengan apa yang kalian tunjukkan, imbuhnya mengungkapkan rasa ketidakpuasannya terhadap pandangan negatif yang muncul pasca pertandingan. Sikap tegas Raja Bahrain ini diharapkan dapat mendorong diskusi lebih lanjut tentang fair play di dunia olahraga. Setelah ditelusuri oleh admin, ternyata ini kabar yang tidak benar. Untuk para penonton, cukup lihat video channel Indonesian Soccer aja. Akurat dan terpercaya. Sampai sebut wasit begini. Komentar berani mega bintang sepak bola dunia Cristiano Ronaldo lihat gol kedua Bahrain yang kontroversial lawan timnas Indonesia. Fakta atau bukan? Simak penjelasan lengkapnya hanya di sini. Dilansir dari akun YouTube channel Timnas Tiap Hari.
Kontroversi ini kemudian menjadi sorotan media internasional, termasuk bintang sepak bola dunia Cristiano Ronaldo, yang mengungkapkan pendapatnya secara berani terkait insiden tersebut. Dalam sebuah wawancara, Ronaldo dengan tegas menyebut bahwa keputusan Ahmed Alkaf merupakan aib bagi sepak bola. Menurutnya, wasit seharusnya mematuhi peraturan permainan dan memberikan waktu tambahan secara adil tanpa memperpanjang pertandingan tanpa alasan yang jelas. Apa yang diperlihatkan wasit malam itu benar-benar merusak integritas permainan. Hal semacam ini tidak boleh terjadi di level internasional, terlebih lagi di turnamen sebesar kualifikasi Piala Dunia, ungkap Ronaldo. Pernyataan Ronaldo yang dikenal sebagai salah satu pemain terbaik dunia ini tentu memicu perdebatan luas di media sosial. Banyak pihak yang setuju dengan pandangannya, sementara yang lain menilai bahwa kejadian semacam ini adalah bagian dari dinamika sepak bola. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kejadian ini memberikan tekanan besar kepada wasit Ahmed Alkaf. Setelah ditelusuri mendalam, ternyata ini hanya karangan channel timnas tiap hari dan tidak terjadi di dunia nyata.